Halo Sobat Universe, welcome to channel Movie Man Universal. Film dengan judul No Escape tahun 2013 ini penuh dengan aksi adrenalin karena mengisahkan tentang satu keluarga yang menyelamatkan diri antara hidup dan mati di negara asing oleh kelompok kudeta atau pemberontak. Penasaran bagaimana aksi membanggakan di film ini? Langsung saja kita mulai, tapi sebelum itu intro dulu. Berawal dari seorang Perdana Menteri Asia Tenggara sedang dalam pertemuan dengan seorang diplomat asing tentang sebuah perjanjian di mana ternyata setelah orang asing itu pergi, terjadilah sebuah kudeta. "17 jam sebelumnya, Skin berpindah pada sebuah keluarga dengan dua anak, yaitu Jack sang ayah, Annie sang istri, Lucy sang kakak, dan Bis sang adik. Mereka semua dalam perjalanan pesawat menuju negara Asia Tenggara karena Jack yang baru saja diterima di perusahaan baru di mana dia ditempatkan di negara tersebut dan harus menetap di sana. Di sini mereka dipertemukan oleh agen 007. Salah dong, maksudnya bertemu dengan seorang pria asal Inggris bernama Hammond. Keanehan mulai terjadi ketika tiba di negara yang tak disebut namanya itu. Orang yang ditugaskan menjemput Jack dan keluarganya tidaklah datang. Kemudian mereka diantar oleh Hammond, di mana pria ini akan ada kaitannya dengan apa yang akan terjadi pada keluarga ini nantinya. Hammond's the name. Jack. Yeah. Hi, I'm Annie. This is Lucy. Rachel. Di perjalanan semuanya masih nampak asing baginya dan mereka menginap di sebuah hotel mewah yang tentunya banyak orang asing juga yang menginap di hotel tersebut. Okay, welcome to the third world. Quietly and watch some TV. Beberapa saat kemudian, semua jaringan internet, telepon, dan saluran TV pun putus yang entah apa penyebabnya. There's no TV or internet in the whole city? Afraid not, sir. Hingga keesokan paginya, Jack berjalan keluar sendiri untuk membeli sebuah koran di toko bangunan. Ya toko koran lah. Tapi ia nampak tak mengerti karena koran tersebut berbeda dengan bahasanya. Dan tiba-tiba, toko, warung, tutup. Lalu muncul Pak Pol bersenjata PUBG dan warga yang sepertinya akan melakukan tawuran. Saat semua baku hantam, Jack pun berlari untuk ke hotel. Dan sesampainya di depan hotel, ia melihat seorang bule yang dieksekusi mati oleh para warga yang bersenjata api. Jack pun yang terkejut, lupa bahwa dirinya itu bule juga. Kemudian ia berlari memanjat tangga darurat untuk masuk ke hotel. Saat Jack berhasil masuk, ia melihat para warga lokal yang bersenjata, atau kita sebut para pemberontak ya. Mereka menerobos masuk. Dengan gesit, Jack pun berlari untuk menyelamatkan keluarganya. Tetapi Bis, sang adik, mengatakan bahwa Lucy kakaknya telah pergi ke kolam sendirian. You let her go to the pool by herself? No! Out of the pool! Come here! Hingga sampailah mereka di atap atas hotel untuk menunggu bantuan.
Namun bukannya bantuan yang datang. Tiba-tiba muncul helikopter yang ternyata diisi oleh para pemberontak untuk membunuh semua orang. Namun Jack sekeluarga di sini selamat. Ia langsung kabur dengan melompat ke gedung sebelah dan terpaksa melempar anak-anaknya yang kemudian ditangkap oleh sang istri yang sudah melompat duluan dan berada di gedung sebelah. Namun persembunyian mereka tetap tidak aman karena tiba-tiba sebuah rudal ditembak di gedung tersebut hingga membuat Jack dan keluarga panik. Ditambah lagi ada satu orang dari mereka yang mengetahui keberadaan Jack. Hingga terpaksa Jack pun harus membunuhnya untuk menyelamatkan anak dan istrinya. Lalu mereka berinisiatif untuk pergi ke kedutaan Amerika, di mana mereka harus menyamar sebagai warga lokal dan berganti pakaian dengan mengendarai sepeda motor. Di dalam perjalanan, atmosfer ketegangan sangat berasa sekali, Bor. Parah nih tegangnya. Di mana, mau tak mau, mereka harus melewati banyak pendemo yang sedang mengincar para bule asing. Saat hilang keseimbangan dan motornya terjatuh, Jack pun panik dan namun Jack dan keluarga lagi-lagi masih diberi keselamatan oleh sang sutradara. Sesampainya di kedutaan, ternyata zonk karena pemberontak sudah lebih dulu menguasai gedung tersebut dan membantai semua orang yang ada di kedutaan. Kaget akan pemberontak yang keluar dari gedung, Jack pun lari untuk menyelamatkan keluarganya hingga mereka bertemu kakek warga lokal yang dengan baik hati mau menyembunyikan Jack dan keluarganya. Namun para pemberontak telah mengancam kakek untuk dibunuh jika tidak memberitahukan di mana keberadaan bule itu bersembunyi. Lalu Annie malah menampakkan wujudnya dan menyerahkan diri untuk menolong si kakek. Aduh, kakek jadi ketahuan nih. Saat lengah, Jack pun mengambil pistol dari mereka dan mengembalikan keadaan untuk mengancam mereka. Namun sayangnya, ia malah tak bisa menggunakan senjata tersebut. Dan justru Jack harus menyaksikan istrinya yang akan dijamah oleh para pemberontak. Tak lama sebelum Batang masuk ke dalam gua, salah satu pemberontak muncul dengan membawa tawanan seorang bule, di mana ia adalah Hammond. Saat Hammond negosiasi, ternyata niat Hammond adalah untuk menyelamatkan Jack dan keluarganya. Dan ternyata orang yang menawan Hammond itu adalah rekannya yang menyamar sebagai pemberontak. Jack dan keluarga pun langsung dibawa ke tempat aman untuk sementara waktu bagi mereka semua. Saat Jack dan Hammond mengobrol, ternyata Hammond menjelaskan bahwa ia sebenarnya adalah agen rahasia. Salah dong, semacam CIA ya, yang ditugaskan untuk menyelesaikan konflik di mana para warga yang menjadi pemberontak sangat tidak suka dengan keberadaan bahkan kekuasaan negara asing yang tengah berada di negara tersebut. Penjelasannya sih gini ya, beberapa orang asing yang haus akan kekuasaan menjalin hubungan dengan para pimpinan negara Asia Tenggara ini, seperti memberi pinjaman uang dengan jumlah besar hingga negara tersebut tak mampu untuk membayarnya. Maka dari itu, orang asing diizinkan untuk membangun perusahaan, jalan, rumah, usaha yang sama sekali sangat tidak disukai oleh beberapa warga lokal hingga akhirnya warga yang tidak setuju melakukan pemberontakan yang tak manusiawi terhadap pemerintah maupun orang asing yang berada di negaranya tersebut. Dan ternyata Jack sekeluarga yang tak bersalah ini adalah korban yang tidak tahu apa-apa atas insiden orang yang berkuasa tersebut. Get some sleep. We leave in 4 hours. Di tengah Jack dan keluarga beristirahat, mereka dikejutkan dengan sambutan para pemberontak yang melakukan baku tembak dengan Hammond.
hingga menewaskan rekan Hammond saat itu juga. Hammond pun menyuruh keluarga Jack untuk lari menuju ke perbatasan, namun Hammond malah terkena tembakan. Dan Hammond sang agen 007 itu pun tak berdaya hingga tewas dengan terhormat. Sesampainya Jack dan keluarga berlari di pinggir kali Jodo, mereka harus menaiki perahu untuk sampai di perbatasan. Namun, para pemberontak terus mengejar mereka hingga memaksa Jack dan keluarga harus bersembunyi dari kerajaan, maksudnya dari kejaran tersebut. Hayo, Jack pun ketahuan dan dikeroyok oleh pemberontak. Namun, anak yang pertama bernama Lucy nekat keluar dengan niatan membantu ayahnya. Akan tetapi, karena masih bocil ya, untuk melawan orang dewasa, dia malah tertangkap dan diberi beban untuk membunuh sang ayah. Waduh, salah dong. Ini aktor utama ini, nggak boleh mati. Ayo, tek ulang. Slide nampak tek 10. Annie dari belakang memukul kepala pemberontak tersebut hingga kepalanya pecah. Lalu dengan cepat, Jack mengambil pistol dan menembaki anak buahnya hingga mereka tewas. Setelah berhasil selamat, Jack dan keluarga pun mendayung perahu untuk sampai di perbatasan negara tetangga. Namun, para pemberontak lagi-lagi muncul dengan membawa senjata api untuk mengincar Jack dan keluarganya. Lalu mereka dikejutkan dengan para tentara perbatasan yang siap untuk memborbardir mereka. Stop! Do not continue! Do not stop! Do not shoot! Do not have permission to enter Vietnam! We need help! Jack pun meminta tolong perlindungan. I'm bringing my family to Vietnam! We're not turning around! Do not shoot! Setelah berhasil masuk wilayah negara tetangga, ia sekeluarganya akhirnya mendapat perlindungan dari tentara pertahanan dan mengancam balik para pemberontak untuk mundur. Akhirnya para pemberontak pulang dengan kecewa dan petualangan pun selesai. Setelah Jack terselamatkan, ia berjanji kepada keluarganya untuk tidak pergi ke luar negeri lagi dan lebih memilih untuk mendirikan sebuah usaha keripik ketan di negaranya sendiri. Film pun selesai. Sebenarnya Kamboja sempat melarang penayangan film ini di negaranya karena dianggap menyebarluaskan simbol Khmer merah yang menjadi logo di sejumlah bagian film tersebut. Intinya sih simbol Khmer merah ini adalah partai komunis yang ada di negara Kamboja ya. So, kalian harus lebih berhati-hati lagi nih saat harus berlibur di negara asing. Oke, tulis jejak Anda di komentar dan jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng untuk mengetahui update pembahasan film dari Movie Man Universal. Bye!